Ya. Jadi adapun program-program kami pada saat itu Ustaz, yang pertama kita memang fokus kepada tujuan kami, yang mana kami pakai tagline pada saat itu dari Masjid Pemuda Bangkit. Walaupun mereka memang bisa dibilang 50% saja mereka tahu itu tentang sholat. Selebihnya tidak ada yang tahu yang masalah rukun sholatnya seperti apa, mana Ya, hal-hal yang hanya sebenarnya. sekadar menggugurkan kewajiban Saya ya, mengikuti sholat kewajiban. aja. Tantangan saya pada saat hijrah pertama itu saya di keluarga memang. Tiba-tiba pakaian saya berubah, tiba-tiba kelakuan saya, sikap saya berubah. Apalagi setiap sekali saya ke masjid Ustaz, pasti saya ditegur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kalau kita bicara tentang manusia yang terbaik itu ada banyak cakupannya. Dan di antara jenis manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada sekitarnya, kepada orang yang lain. Kita berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang di sekitarnya, orang yang lain. Para pemirsa Sohidawa TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Rizky Alfarezi di segmen Sohital. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita kembali akan ngobrol santai bersama bintang tamu kita yang tak kalah spesial malam hari ini, yang dimana kita akan mendapatkan banyak ilmu dan juga mendapatkan banyak wawasan ya tentang bagaimana peran pemuda sebenarnya, bagaimana cara kita berkarya, bagaimana caranya kita berkreativitas ya. Insya Allah kita akan bahas tuntas pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu spesial ya, yaitu Kak Adi Ibnu Syahrir. Beliau adalah seorang founder dari satu komunitas dakwah yang bernama Pemuda Muslim. Subhanallah beliau datang jauh-jauh dan memenuhi undangan podcast kita pada malam hari ini. Ya insya Allah akan memberikan kita tips-tips ya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Adi Musyahrir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak karebah. Alhamdulillah. Wajib-wajib. Wajib-wajib ya. Ya kalau kita rombongi ditanya agak karebah madeceng ya. Madeceng. Ternyata kabarnya madeceng. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Kak dari rumah ke studio kita? Masya Allah. Ya. Kira tadi hujan tapi alhamdulillah tidak ji. Ya Masya Allah. Ya mungkin saya buka sedikit ya. Kak Adi ini saya pertama follow beliau, follow Instagram dan media sosialnya itu di tahun 2019 kalau nggak salah. Ada teman Masya Allah ikut program dari Pemuda Muslim ya yang dibina sama Kak Adi ini buat kegiatan daurah dan mengumpulkan anak-anak muda untuk bisa ya memanfaatkan waktu liburnya ya Masya Allah. Dan di situ saya baru mendapatkan ya kabar tentang beliau bahwa Masya Allah ternyata di usia yang sangat muda dan kesempatan yang begitu banyak bisa memanfaatkan untuk ya memberikan manfaat kepada orang yang lain. Ya Masya Allah, mungkin kita dengarkan dulu nih sepatah kata dari Kak Ibnu Syahrir, Kak Adi Ibnu Syahrir tentang ya bagaimana apa saja yang mungkin kamu sampaikan Ustaz di pembukaan atau di awal podcast kita pada malam hari ini. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Tapi perkenalkan nama kami Adi Ibnu Syahrir, ya biasa disapa dengan Adi. Ya. Kami berasal dari satu kota yang ada di Sulawesi Selatan, ya, berasal dari kota Palopo. Kemudian kami ke Makassar itu di tahun 2012. Adapun kami selama di Makassar itu memang
kegiatan atau kesibukan kami itu hanya menuntut ilmu dari tahun 2012 sampai sekarang. Kalau masalah kepribadian, kami untuk saat ini itu mengajar. Ya, mengajar untuk kesibukan kita mengajar sambil kuliah online. Masya Nah, Allah. Ustaz. Ya, kemudian kesibukan-kesibukan lain mungkin juga ada seperti jualan online dan bisnis segala macam. Ya, seperti itu, Ustaz. Masya Allah, ternyata seorang Kak Adi ini adalah seorang pembisnis ya, jualan-jualan Nah, online. Eh, Selanjutnya, apa yang membuat Kak Adi itu bisa sampai sekarang? Bisa punya satu komunitas dakwah. Kemudian juga Kak Adi juga ini kayaknya aktif di organisasi-organisasi ya. Nah, itu apa saja yang bisa mengantarkan Kak Andi pada aktivitas-aktivitas tersebut, Masya Allah. jadi pertama atau awal mulanya itu, Ustaz, kami mendirikan atau apalagi namanya merintis komunitas tersebut itu di tahun 2017. Ya, sebelum di tahun itu memang kami fokus menghafal dulu atau kami mondok dulu selama 1 tahun baru kami merintis di komunitas tersebut. Motivasi kami kenapa mau membuat atau terjun di apalagi namanya dunia dakwah seperti itu adalah karena kami rasakan juga di usia-usia seperti itu banyaknya pergaulan bebas, terutama di kalangan para remaja. Nah, dari semangat-semangatnya juga pada saat itu lagi hijrah-hijrahnya di tahun 2017 itu, dan kami langsung memutuskan untuk merintis dakwah dengan fokus di dakwah ke anak remaja atau pemuda pada saat itu. Kemudian pemuda muslim ini awalnya itu bertempat di lokasinya itu di BTP di Makassar, ya, atau lebih jelasnya mungkin di Masjid Nurul Ikhlas. Masya Allah. Ya, nah, itulah markas kami yang pertama. Kami pertama merintis, kemudian kami mengajak kepada anak-anak sekolah pada saat itu untuk ikut sama-sama mengikuti beberapa program-program kami, yaitu seperti tarbiyah, kajian, dan juga beberapa olahraga-olahraga yang kita jalankan sama-sama untuk menarik perhatian para remaja bagaimana caranya mereka mencintai yang namanya Islam. Ya, bagaimana caranya kita beragama tapi tetap bisa bergaul juga seperti pada umumnya. Karena selain daripada itu, kami juga selalu berpesan kepada anak-anak muda atau remaja pada saat itu bahwasanya anak remaja yang cerdas itu adalah mereka yang menumbuhkan rasa cita-citanya atau keimanan takwanya di usianya yang masih belia, yang artinya bisa dibilang masih remaja sekali maksudnya. Yang kemudian pemuda yang seperti itu harusnya lebih semangat dalam menuntut ilmu, ya, jauh dari sifat kemalasan, jauh dari sifat kegalauan yang mana ini penyakitnya para remaja juga ini, ya, sifat galau, ya, dan lebih mengutamakan yang namanya prestasi seperti itu. Dan itulah motivasi kami atau tujuan kami kenapa kami membuat atau merintis komunitas tersebut yang mana berfokus kepada anak SMP dan SMA pada saat itu. Seperti itu, Ustaz, mungkin. Masya Allah. Jadi salah satu faktor yang mendorong Kak Adi buat satu komunitas dakwah pemuda muslim adalah karena melihat kondisi anak muda pada zaman tersebut yang mungkin jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, mengutamakan hawa nafsu, ya, pergaulan yang sangat bebas dan tidak memperhatikan masalah agama. Masya Allah. Kemudian yang kedua yang subhanallah bisa kita ambil adalah markas dakwanya di masjid. Ya, masjid. Masya Allah. Biasanya kalau mungkin anak organisasi kita markasnya di sekret, ya, di kantor-kantor mini kecil. Tapi subhanallah beliau memiliki tempat yang mulia yaitu masjid. Dan seperti itulah Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, salah satu hal yang paling pertama dia lakukan adalah membangun masjid untuk bisa menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Berawal dari masjid, subhanallah. Berawal dari masjid ini salah satu faktor yang insya Allah ketika kita melangkahkan sesuatu itu akan menjadi berkah, ya Ustaz. Nah. Apa saja program-program pemuda muslim yang
Karena kan tadi perkenalan nih ya, kita mau tahu juga program apa saja yang disampaikan ke anak muda sampai anak muda ikut ke komunitas tersebut. Jadi adapun program-program kami pada saat itu Ustadz, yang pertama kita memang fokus kepada tujuan kami, yang mana kami pakai tagline pada saat itu dari Masjid Pemuda Bangkit. Ya, itu paling viral memang itu hari di tahun 2017 pada saat itu. Insya Allah. Kemudian tapi memang target awalnya memang di kalangan para remaja di SMP dan SMA, yang mana bagaimana caranya mereka itu bisa meramaikan masjid. Ya, apalagi yang kita lihat pada saat itu memang jarang sekali kita temui anak muda seperti itu yang meramaikan masjid. Paling pondok baru ada remaja seperti itu. Dan kami maunya mereka-mereka yang sekolah di umum juga bisa ikut meramaikan dan mengikuti program-program yang ada di masjid. Makanya kami buat bagaimana caranya supaya mereka mencintai tempat tersebut. Awal mula kami buat itu adalah nongkrongnya di masjid, tapi ya, ngopi perkara iman, ngobrol perkara iman pada saat itu. Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Itu yang kita buatkan posternya, lalu kita share, dan mereka tertarik hadir pada saat itu. Walaupun mereka memang bisa dibilang 50% saja mereka tahu itu tentang sholat. Selebihnya tidak ada yang tahu yang masalah rukun sholatnya seperti apa, ya, mana hal-hal yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban, sholat aja. Makanya kita ngobrol, kemudian kita tanya-tanyakan apa kesibukan mereka, kira-kira apa yang membuat mereka bisa senang, dan bisa kita ajak mereka kerjasama dalam berkolaborasi dalam dakwah. Dan itu kita tanamkan dalam diri mereka, bahwasanya dalam dakwah itu tidak harus pada ceramah, tapi bisa berkolaborasi. Ada yang mungkin sebagai pembicara, ada sebagai yang yang bisa bersedekah pada saat itu juga sebagai musinin, ada juga yang ya bisa dibilang volunteer, itu juga mereka adalah berdakwah pada saat itu. Makanya kami ajak mereka di usia mereka yang sangat muda, kita ajak namanya berkolaborasi dalam dakwah. Kemudian kami juga ajak mereka untuk mengikuti belajar bersama tentang bagaimana mengenal Islam lebih dekat. Makanya program yang kita tanamkan yang pertama itu adalah tarbiyah pada saat itu. Tarbiyah, kenapa mereka bisa tertarik dan tarbiyah? Kami buat sedemikian bagaimana caranya mereka itu nyaman dengan tarbiyah tersebut. Ya, jadi sekali-sekali pada saat itu kita buatnya di masjid, sekali-sekali kita memang buatnya di luar. Nah, habis tarbiyah besoknya itu biasanya kita ajak mereka untuk main futsal. Nah, jadi ada memang daya tariknya bagi mereka. Selain daripada kita menyediakan konsumsi bagi mereka, dan itu kan yang dia suka ya anak-anak itu, anak remaja itu adalah ada konsumsi seperti itu. Ya, daya tariknya. Kemudian ada olahraga yang membuat mereka bilang, ayo deh, ikut Maki deh, kayaknya seru. Nah, itulah membuat mereka mengajak satu orang, besok datang lagi, pekan depan datang lagi. Makin ramai pada saat itu. Jadi program yang paling pertama kita buat itu tarbiyah pada saat itu. Yang kemudian yang kedua, pada saat itu kita buat juga program namanya Mabit. Mabit. Dan takwa. Mabit ini kita buat dengan konsep lebih menarik lagi, yang mana ada gamesnya juga di dalamnya. Kemudian ada ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sharing pada saat itu juga. Kita sharing-sharing kepada adik-adik sekalian bahwasanya bagaimana bahayanya pergaulan yang ada di luar. Nah, sambil menunggu waktu setelah kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing itu, kita mengadakan juga namanya sholat tahajud bersama. Tahajud bersama di subuhnya, kemudian sholat subuh berjamaah, dan juga ada olahraga di pagi harinya. Dan memang mabitnya itu kita buat lebih banyak memang mainnya, walaupun tetap ada yang namanya belajar Islamnya, tetapi kita di awal itu kita perbanyak mainnya dulu, tidak apa-apa. Yang penting mereka daya tariknya itu mau dulu gabung, mau dulu sholat, dan juga betah dulu tinggal di masjid, seperti itu. Itu yang membuat kita tekadkan dulu di awal. Jelasnya mereka cinta dulu dengan masjid. Setelah itu nanti kita tahap selanjutnya lagi, kita upgrade lagi ilmunya mereka. Jadi ada namanya tarbiyah, ada mabit, kemudian olahraga. Nah, setelah kita jalankan itu beberapa bulan Ustadz, barulah kita berani buat yang namanya event-event yang lebih besar lagi, seperti tahfiz weekend, kemudian ada daurah juga, kemudian ada tabligh akbar, dan masih banyak lagi pada saat itu. Jadi tidak selamanya Islam itu harus kaku, tidak selamanya Islam itu harus selalu di bawah syariat. Artinya ya selain kita berislam, aktivitas duniawi juga kita jalan. Makanya tadi Ustadz Kak Adi kasih tagline ya dari Masjid Pemuda Bangkit.
yang didirikan tahun 2017. Ya, Masya Allah. Kita tadi dengarkan program-programnya, sebenarnya tidak terlalu terikat dengan masjid ya. Nah. Kalau kita perhatikan tadi program yang ditawarkan kepada anak muda tidak harus selalu terikat dengan masjid. Ya, Masya Allah, seperti tadi futsal, ya, kemudian nongkrong, ya, Masya Allah. Jadi tidak selamanya dakwah yang kita lakukan itu harus selalu berbau ceramah, terus tapi ya mengajak saja saudara kita itu adalah ya dakwah juga, ya Masya Allah. Dan banyak lagi program-program yang tadi disampaikan. Nah sekarang Kak Adi, Masya Allah, tentu ketika kita membangun sesuatu itu seperti tadi membangun satu komunitas dakwah, tentu sebenarnya ada di balik itu semua, ada cerita di balik itu semua sebenarnya yang bisa kenapa bisa ada di pemuda muslim. Nah sekarang kita mau dengarkan dulu bagaimana sih Kak Adi ini bisa menapaki jalan hidayah, menggapai jalan hidayah itu, Masya Allah. Di zaman-zaman itu yang memang masih ya seperti itulah, tapi Masya Allah beliau bisa membangun satu komunitas. Nah kita dengarkan coba kisah hijrah beliau atau bagaimana dia bisa menapaki jalan hidayah. Jadi awal mulanya itu Ustaz di tahun 2015 pada saat kami selesai SMA ya 2015. Ya 2015 kami tamat SMA. Di situ awal mulanya kami ya hijrahnya ini bukan hijrah yang pertama, ini hijrah tempat tinggal dulu. Awal mula tinggalnya itu di Sudiang, ya pindahnya di BTP. Kemudian dari tempat itulah kami menemukan yang namanya hidayah. Siapa yang menemani kita pada saat itu, menemani kami itu anak pondok. Saya ingat sekali ada anak pondok yang tinggal dekat rumah kami. Setiap hari atau pagi, siang, sore mereka itu mengajinya di masjid. Kebetulan rumah kami itu bertepatan dengan masjid, berhadapan dengan masjid. Jadi setiap kami duduk-duduk di teras, anak-anak santri itu setiap hari kami temukan mereka mengaji. Insya Allah. Dan dari situ hati saya tersentuh, bilang saya pernah di posisinya mereka. Ya, ini juga sekedar informasi bahwasanya kami juga itu di waktu-waktu masih umur 9 atau sampai 12 tahun kami pernah juga mengikuti yang namanya kompetisi MTQ ya. Iya, Masya Allah, MTQ. Itulah pernah kami. Di mana MTQ-nya? MTQ itu kami pernah wakili Palopo, kemudian ke Bone, kemudian ke Jakarta pada saat itu. Palopo, Bone, Jakarta. Ya, sampai hampir tingkat nasional tapi tidak tembus. Tapi minimal sudah injak. Jadi pernah beberapa kali ikut ya, Jadi saya pernah ketika jadi pada saat itu 2015 saya melihat anak-anak itu kembali, saya langsung nostalgia. Ya, saya rindu di zaman itu pada saat itu. Dan sekarang saya ingat di 3 tahun terakhir selama SMA ini, kami bisa dibilang jauh dari agama, ya jauh dari Islam. Selama SMA ya? Selama SMA. Bisa dibilang jauh sekali. Ya katanya masa paling indah dan masa putih abu-abu. Indah dalam kemaksiatan. Indah dalam kemaksiatan. Ya, indah dalam kemaksiatan. Dan kami sangat ingat di 3 tahun itu kami nuntut ilmu di sekolah itu, di waktu SMA kami bisa jujur saat ini sekedar sharing kami tidak pernah menyentuh yang namanya Al-Quran. Ya, itu suatu musibah yang kami dapatkan di waktu SMA. Dan pada saat kami selesai SMA, kami lihat para santri itu mengaji, besar sekali harapan kami pada saat itu bisa kembali lagi seperti kayak dulu. Makanya saya hampiri itu Ustaz, saya hampiri santri tersebut dan saya minta mau belajar. Dan saya tidak malu, mau mereka masih muda atau lebih muda daripada saya, yang jelas pada saat itu saya intinya mau belajar. Jadi saya tanya kepada mereka, saya mau belajar mengaji, siapa yang bisa ajar saya mengaji. Mereka juga agak canggung mau bilang mau mengajar, makanya diarahkan kepada pembinanya. Ya, di awal situlah kami. Jadi umur, usia tidak membatasi Anda untuk menuntut ilmu. Ya meskipun sudah SMA, kan biasanya kalau kita belajar ngaji itu, apalagi kan anak-anak TPA umur 5, 6 ya. Tapi Masya Allah beliau, ya yang namanya menuntut ilmu itu tidak membatasi usia kita, berapapun usia kita, selama kita memiliki kemauan saja, kemauan itu yang intinya, kemauan bisa gapai. Nah, kemudian kami diarahkan ke pembinanya dan pada saat itu kami menemukan yang namanya jalan yang bisa dibilang itu yang paling indah yang menurut saya pada saat itu Ustaz. Karena saya sudah mulai tersentuh dengan yang namanya kajian, ya saya sudah mulai nyaman yang namanya sholat dan segala macam. Dan pada saat itu saya bolak-balik ke pondoknya mereka. Ya hampir setiap hari.
nyaman sekali tinggal di pondoknya mereka. Masya Allah. Bermalam dari rumah kami dengan pondoknya, rumah tahfiznya Santri Belajar itu dekat ya jaraknya. Jadi kami setiap hari bolak-balik menuntut ilmu dari pondok tersebut. Kalau saya mau apa lagi namanya spill nama rumah tahfiznya itu namanya Imam Bukhari. Mungkin Oh, ya, Imam Bukhari di BTP ya? ya Telkomas. Oh, Telkomas. Di Masya Telkomas. Allah. Dulunya di BTP, ya sekarang sudah pindah di BTP. Ada teman saya kalau tidak salah sana. Ya, Masya Allah. Tapi Masya Allah. Jadi kami di situ banyak yang namanya belajar di pondok tersebut. Dan kami mengenal hidayah dari anak-anak di usia yang bisa dibilang masih SMP dan SMA. Ya, dan saya banyak bersyukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masih masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali mengenal yang lebih dekat namanya Islam. Seperti itu. Jadi di tahun itu selama belajar 1 tahun, setelah kami belajar 1 tahun, alhamdulillah kami selesaikan semuanya, walaupun belum semuanya sebenarnya, tapi target kami memang pada saat itu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, kami langsung tinggal di masjid. Nah, ini saya mau share, masjid ini adalah masjid perjuangan juga bagi saya. Namanya Masjid Nurul Ikhlas, ini adalah masjid perjuangan saya. Yang menemani kakak hijrah ya di awal-awal itu. Betul sekali. Dan kami rasakan dan kami punya tekad tinggi bahwasanya masjid ini harus dipenuhi dengan anak muda. Nah, memang pada saat itu lagi goyah memang iman pada saat itu Ustaz, karena lagi sendirinya, tidak ada kawan, ya harus kajian sendiri. Jadi bisa dibilang teman-teman kami hanya orang-orang tua semua. Jadi makanya kami bertekad membuat bagaimana caranya masjid ini bisa dipenuhi dengan anak muda. Artinya disitulah mulai mungkin ada konsep untuk buat pemuda muslim kayak. Betul. Ya di tahun 2017 pada saat itu kami langsung buat bersama teman kami namanya Ustadz Iksan Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga Allah menjaga beliau, semoga beliau sehat-sehat selalu. Dan beliau yang menemani saya yang awal-awal mulanya untuk merintis komunitas tersebut. Ya. Kemudian kita buat namanya, pertama itu Ustadz kita hanya buat remaja masjid saja. Remaja masjid. Tapi banyak yang tidak merespon. Ya, akhirnya kami buat dengan yang lebih lebih zaman now pada saat itu. Ya, orang-orang lebih suka berkomunitas. Ya, berkomunitas. Makanya kita buat komunitas yang lebih bisa diterima oleh anak remaja. Makanya kita buat namanya Pemuda Muslim. Pemuda Muslim. Ya, itulah awal mula di tahun 2017. Saya ingat itu bulan 3 sebelum Ramadan, komunitas tersebut itu terbentuk. Nah, dengan tujuan itu tadi, bagaimana caranya masjid bisa ramai, dengan anak-anak muda. Insya Allah. Nah, dan pemuda pertama yang saya ingat gabung pada saat itu, usianya masih SMP, ya. Dan tekadnya Masya Allah luar biasa sekali. Dia serius sekali untuk untuk membangun komunitas ini sama-sama. Ya, sebelumnya dia tidak tahu apa-apa, bahkan bisa dibilang di pergaulannya di SMP memang dia bisa bilang saya rusak Kak di SMP. Saya diajak merokok sama teman saya diajak begini sama teman saya, makanya saya mau berubah. Ini anak-anak kalau saya tidak salah dia tuh masih kelas 2, saya tahu kelas 1 atau kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, kelas 2 SMP lah pada saat itu, dan dia langsung mau belajar bersama kami. Jadi kami bertiga ya di awal bisa dibilang As-sabiqunal awwalunya di Pemuda Muslim ini ya Masya Allah. Kalau diingat-ingat lagi Ustaz, Masya Allah memang momen itu yang paling dirindukan. Karena yang paling indah memang Ustaz, mengenal hidayah di awal itu memang sangat dirindukan. Selagi semangat-semangatnya. Makanya kalau lagi pada saat ini, kalau iman kami lagi turun, kami langsung ingat kembali tuh awal-awal ini. Hidayah ini mahal sekali. Kalau kami tidak teruskan sampai menerus ini, maka itu sangat rugi. Jadi Allah sudah berikan hidayah kepada kami, maka kenapa kami tidak manfaatkan itu dengan baik. Sebenarnya seperti itu sama teman-teman. Kemudian kami bertiga langsung buat program itu tadi, beberapa program dari Pemuda Muslim mengajak, dan paling banyak memang mengajak itu si Fulan itu yang SMP yang paling banyak mengajak temannya. Ya, itulah awal-awal hijrah saya Ustaz. Sebenarnya kalau mau dibilang yang paling menyentuh memang itu, tapi setelah santri itu saya ada lagi satu momen yang mana lebih membakar semangat saya untuk terjun di dunia dakwah. Nah, pada saat itu ada kajian di Masjid Al-Markas. Kalau tidak salah ingat itu kajiannya Ustaz Khalid Basalama. Ya, di situ pertama kali saya ikut yang namanya Tabligh Akbar. Ya, saya baru ini di hijrah tersebut. Di hijrah tersebut. Nah, dari kajian tersebut saya menemukan banyak sekali teman-teman soleh yang baru. Ya, banyak sekali ya teman-teman pada saat itu, dan kami juga gabung komunitas yang namanya Sahabat Hijrah pada saat itu. Awal mula ya, di situ juga kami langsung mengambil
saya mau gabung, saya mau memperbanyak teman-teman yang soleh pada saat itu. Dan di Sahabat Hijrah itu banyak saya ambil pelajaran untuk apalagi namanya untuk membangun komunitas saya sendiri, pemuda muslim. Akhirnya begini Ustaz, Sahabat Hijrah itu mengajak kepada pemuda-pemuda sama-sama pemuda anak muda yang mana dulunya pergaulan bebas, mengajak kepada yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami langsung berpikir, oh ini sudah ada Sahabat Hijrah, sudah ada ranahnya berarti dalam proses dakwanya. Makanya saya langsung ubah ranah saya itu Ustaz ke anak remaja, SMP, SMA. Nah, karena saya bilang ini kita harus berkolaborasi. Nah, kita harus bagi pembagian dalam misi-misi dakwah tersebut. Nah, pemuda muslim fokus ke anak remaja, Sahabat Hijrah fokuslah kepada yang lebih dewasa lagi. Karena memang begitu Ustaz, kadang-kadang orang itu mau menerima dakwah itu biasanya itu ini masa anak-anak yang mau dakwahi saya. Artinya sesuai dengan kita gitu ya, usia kita. Supaya nggak diremehkan ya, gitu ya. Diremehkan seperti itu. Jadi saya gabung di Sahabat Hijrah 2017, kemudian kami juga ikut program-programnya mereka sampai kami dipertemukan pada saat itu sama Ustaz Farul Rozi. Nah, Ustaz Farul Rozi pada saat itu pertama kali pulang dari Sudan, Ustaz. Dan kami langsung sapa, kemudian kami bincang-bincang dan alhamdulillah beliau dukung sekali kita pada saat itu. Dan karena kenapa memang masjid itu kebetulan ayah beliau yang menjadi ketua masjid dan mereka mendukung program-program Prof. Ansar Habibullah Ta'ala. Mereka beliau mendukung sekali program dakwah kami, bahkan dia dorong kami pada saat itu. Dan jangan berhenti, kalau bisa programmu itu harus lebih bagus lagi. Nanti kata beliau, nanti saya yang isi kajian rutinnya. Alhamdulillah dia isi kajian rutinnya itu saat di hari Senin, setiap hari Senin. Pada maghrib. Nah, itulah beliau yang menemani kami pada saat awal-awal mulanya beliau tiba di Indonesia pas pulang dari Sudan. Seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Hijrah yang hanya berawal dari santri SMP. Santri SMP, salah satu pondok yang bisa mengantarkan beliau sampai saat ini, alhamdulillah. Saya coba flashback tadi di MTQ Ustaz. Ini ada teman antum ya yang sudah melalang buana sekarang. Nah, bisa mungkin di-up itu siapa? Ya, beliau itu Ustadz Syam El Marusi. Nah, kami itu dulu seangkatan dulu MTQ, tapi beda kategori Ustadz. Beliau yang dia ikuti itu Hifzul Qur'annya, yang kategori 30 juz, sementara kami ikutnya itu di tilawahnya. Ya. Di tahun, kalau saya tidak salah ingat itu 2007 atau 2008. 2007-2008 kami berkompetisinya dulu antar kabupaten, bukan kabupaten, antar kecamatan dulu untuk dicari siapa yang bisa mewakili Palopo pada saat itu. Akhirnya setiap kategori sudah didapatkan, makanya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami juga dipilih untuk mewakili Palopo di kategori tilawah tersebut. Nah, bersama dengan beliau dan juga sepupu kami yang paling masyhur juga mungkin sudah banyak yang kenal, Ustadz Afandi. Ustadz Afandi itu sepupu kami yang imam di Masjid Raya. Masjid Raya Makassar. Nah, paling sering beliau itu kalau tarwih di hari pertama sampai hari ke-10. Hari pertama ya. Seperti itu saat jadi kalau MTQ memang sudah pernah ikut sama-sama circle-circle-nya Ustadz Syam, Masya Allah. Dan kami banyak belajar sama mereka pada saat itu. Kami dibimbing bahkan setiap pada saat ada momen yang paling saya ingat, setiap kali kami mau berangkat pergi lomba, Ustadz Syam itu tidak pernah lepas dari namanya tes dulu. Jangan dulu naik, tes dulu. Jadi kami dites dulu sebelum ikut lomba pada saat itu. Malamnya lagi sebelum tidur disuruh lagi. Jadi memang harus banyak-banyak murojaah, banyak-banyak berlatih pada saat itu. Dari kami dibimbing dan dibina sama Ustadz Syam yang namanya pada saat mengikuti kompetisi tersebut. Di tahun 2007 atau 2008 sampai di tahun 2009 kami ikut program atau MTQ tersebut. Masya Allah. Ya, beliau ini sudah pernah diajar sama Ustadz Syam yang yang biasa ngisi di program Islam itu Indah Trans TV. Nenek saya itu suka nonton itu setiap subuh. Masya Allah. Tadi sudah diceritakan panjang lebar tentang kisah hijrah beliau, ada lika-likunya pasti. Nah, setelah hijrah, Kak Adi, apa aktivitas tak sekarang setelah hijrah itu? Setelah hijrah ya. Insya Allah. Apakah lanjut kuliah kan SMP ya, SMA.
Nah, Apakah itu lanjut kuliah atau hijrah terus dakwah nah, terus atau gimana Kak? nah, saya kembali dulu sedikit Ustaz. Di waktu awal hijrahnya itu saya kira atau pemikiran saya pada saat itu Ustaz bilang, wah kayaknya tenang-tenang ini setelah ini. Ternyata setelah itu lebih banyak lagi yang namanya ujian yang Allah berikan pada saat itu Ustaz. Yang pertama di kalangan keluarga saya yang paling susah menerima yang namanya hijrah tersebut. Ya, tantangan saya pada saat hijrah pertama itu Ustaz di keluarga memang. Tiba-tiba pakaian saya berubah, tiba-tiba kelakuan saya, sikap saya berubah. Apalagi setiap sekali saya ke masjid Ustaz, pasti saya ditegur. Ya, bukan tidak support ya. Keluarga saya support alhamdulillah. Cuman mereka itu yang ada dia bilang mungkin heran ya. Heran dan takutnya jauh mereka itu saya masuk di aliran-aliran yang mereka tidak sukai seperti itu. Walaupun Wahabi mereka gitu ya, ya. walaupun mereka masih dibilang awam Ustaz, tapi mereka paham masalah aliran-aliran tersebut. Jadi awal-awal hijrah itu memang paling berat sekali yang saya rasakan itu di kalangan keluarga saya yang paling susah menerima. Apalagi yang mau saya itu Ustaz, di SMA itu saya belajar farmasi. Tamat SMA saya sebenarnya sudah dapat pekerjaan pada saat itu. Berarti SMK Kak ya? SMK ya, SMK farmasi. Jurusan farmasi. Ya. Tamat SMA saya sudah kerja pada saat itu. Ya, kerja di salah satu apotek yang ada di Makassar. Cuma saya tidak suka karena kenapa? Waktu sholatnya dibatasi, makanya saya berhenti. Ya, saya kerja di bawah orang non-muslim dan mereka juga tidak paham bagaimana caranya supaya saya juga bisa dikasih waktu untuk beribadah. Nah, seperti itu saya berhenti dan waktu-waktu itulah awal-awal hijrah banyak sekali ujian yang datang dari keluarga, dari teman, lebih-lebih lagi dari teman banyak sudah menjauh. Teman SMK ya. Ya, teman SMK, teman pergaulan kami juga semua. Banyak yang tidak mau lagi ikut sama kami. Bahkan tidak mau lagi, bisa dibilang tidak mau lagi. Jangan aja itu deh, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini. Nah, kami itu setiap waktu sholat sebenarnya mengajak mereka, tapi mereka tidak suka. Mungkin risih ya, Ustaz, bisa dibilang mereka risih ketika kami setiap aja mereka untuk sholat mereka risih. Akhirnya besok-besoknya kami sudah diajak lagi. Ya, banyak dulu ke pembatasannya. Iya, seperti itu. Dulu batasannya jangan ini. Ya, gitu, seperti itu Pak. Dari kalangan teman, keluarga, sampai bisa dibilang masalah ekonomi kami juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Ya. Berat sekali sebenarnya kalau mau saya banyak sekali ceritanya, tapi ya insya Allah next lah kalau ada nanti dibahas khusus itu. Karena itu momen-momen yang paling juga Ustaz, antara hijrah dan perjuangan kami untuk sekedar informasi juga pada saat itu Ustaz, kami setelah tamat SMA itu tidak lagi dibiayai sama orang tua. Kami berjuang sendiri untuk hidup kami sendiri. Bagaimana setelah SMA. Makanya bisa dibilang kenapa saya bilang berat sekali Ustaz, itu tadi. Ya. Ujiannya bertubi-tubi datang. Ya. Allah ambil, bisa dibilang Allah ambil saya punya handphone pada saat Allah ambil, ya. Saya punya motor Allah ambil, ya. Semua harta saya yang saya cintai pada saat itu Allah ambil. Ya. Saya ingat sekali, HP, motor itu Allah ambil semua. Ya. Tapi saya maksudnya dijual atau bukan dijual Ustaz. Diambil betul sama keluarga karena diambil dalam artian yang pertama kalau HP itu saya ingat sekali itu hilang. Kalau motor ini saya tidak bisa sharing, jelasnya tidak dijual. Ya, motor juga diambil dan bukan diambil oleh keluarga, bukan siapa-siapa. Nah, itu ada tersendiri ya pada saat itu dan hampir dibilang hampir putus asa. Tapi saya tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya semoga dengan diambilnya semua ini jadi kalau diingat lagi tuh Masya Allah sekali. Masya Allah. Ya, saya kalau ingat itu suka saya karena waktu pada saat itu juga saya diusir dari rumah. Kodong. Masya Allah. Ini tantangan hijrah yang sangat. Jangan di-share ininya. Besar sekali. Nanti ada keluarga aku. Jadi diusir. Iya, berat sekali pada saat itu. Momennya hijrah itu sudah saya tidak disukai karena ikut-ikut agama aliran-aliran. Yang terlalu sekali. Iya, kedua ekonomi saya sudah diambil Allah SWT dan tidak ada yang lagi yang mau berteman sama saya Ustaz. Saya pernah ingat itu saya pulang dalam keadaan tidak ada sama sekali saya pegang. Mau kemana juga? Akhirnya saya minta tolong kepada Ustadz saya yang di pondok itu Ustadz. Saya mau minta izin untuk tinggal di pondok. Nah, disitulah saya
pertama kali memulai lagi dari nol. Saya mau kerja pada saat itu sambil belajar, sambil menghafal, sambil kerja. Saya jadi marbot di masjid. Pokoknya saya kerja apapun yang bisa menghasilkan, karena mau tidak mau untuk biaya hidup saya. Tapi saya selalu husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa saya. Ya, dimana memang sebelumnya saya tidak pernah yang namanya, ya, waktu apalagi di zaman SMA itu banyak sekali memang kemaksiatan atau kelalaian yang saya lakukan. Dan mungkin inilah balasannya. Dan saya bersyukur Allah kasih di dunia ini. Ya, saya bersyukur Allah kasih di dunia semua yang saya lakukan di dunia, Allah balas juga di dunia. Yang saya takutkan nanti Allah tidak peduli lagi dengan saya. Itulah kesyukuran saya, bilang Allah masih peduli nih. Saya yakin sekali Allah masih peduli, makanya Allah uji saya seperti ini. Tapi itu juga dikuatkan oleh orang-orang terdekat saya yang di pondok, yang murabbi saya, ustaz saya, dan santri-santri yang ada di situ juga. Masya Allah, mereka dukung dan support pada saat itu. Bilang dunia jika dia bilang seperti itu, Dunia jika iya, bakalan lewat aja semua, katanya bakalan lewat aja semua, jalani mikir saja, ya, yang kemudian perbanyak saja beristighfar dan perbaiki ibadah. Anak-anak yang kasih tahu seperti itu, anak SMP, SMP. ya, Masya Allah, dan saya ingat sampai sekarang. Semoga Allah menjaganya, ya, menjaga beliau semua. Kita kembali Ustaz, yang masalah apa tadi? Aktivitas setelah itu. Hijrah. Aktivitas setelah itu sebenarnya banyak Ustaz. Ya, setelah kami merintis komunitas tersebut, kami juga yang ada namanya kerja. Sebelum di tahun 2014 kami sudah niatkan untuk mau sekolah di Setiba Makassar. Masya Allah. Ya. Setiba Makassar. Setiba Makassar di tahun 2014 masuk, tahun 2018 masuk. Ya, 2018. Tapi sebelumnya itu kami kerja dulu. Ya, kami kerja dulu di salah satu tempat yang ada di BTP. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada, tapi namanya masih terkenal. Ya, nama apa namanya? Usahanya itu warung bakso Mas Cingkrang. Oh, bakso Mas Cingkrang. Masih diingat nih? Masih ada yang itu? Sudah... Kayaknya tidak ada nih deh. Tidak ada. Tergantikan nih sama apa lagi namanya? Apalagi namanya itu yang paling terkenal sekarang, Kampung Kuliner. Ya, sebentar Kak, tadi disebutkan setelah SMA kerja di apotik. Ya, kerja di apotik. Beliau jurusan farmasi, alumni jurusan farmasi. Pindah ke bakso Mas Cingkrang. Kenapa bisa pindah itu? Apa yang membuat terlalu menjadi faktor besar Anda pindah kerja di bakso Mas Cingkrang? Itu tadi faktor paling utama yang kami pindah, karena kerja di bawah orang non muslim itu ternyata banyak sekali juga aturannya. Salah satunya dibatasinya dalam beribadah. Ya, waktu bahkan pernah saya tidak izin, langsung pergi saya sholat. Saya kembali, gaji saya dipotong. Karena itu tadi, lagi banyak-banyaknya customer katanya, baru pergi ke sholat. Ya, tidak bisa begitu katanya. Saya bilang, melanggar SOP. Melanggar SOP di perusahaan. Tapi saya bilang, saya langgar SOP di perusahaan daripada saya langgar perintah Allah. Nah, seperti itu. Jadi saya langsung melanggar perintah manusia pada perintah Allah. Kalau dari sisi pendapatan Kak dari tempat itu, mana yang lebih banyak? Lebih banyak memang di apotik. Iya. Tapi Masya Allah, kita tinggalkan dan untuk menuju Allah. Gitu. Masya Allah, ini anak muda ini. Kalau sekarang kayaknya kebalikannya Ustaz, ya. Jadi profesi sebelumnya itu Ustaz, kami sebagai asisten apoteker, kami pindah dari asisten apoteker itu menjadi pelayan. Menjadi asisten waiters, pada saat itu waiters. Jadi waiters itu bukan cuma jadi pelayan yang membawa masalah membawakan pesanannya customer, tapi kami juga jadi di belakang itu kami juga cuci piring, membersihkan outlet pada saat itu. Memang banyak kerjanya juga waiters pada saat itu. Jadi tapi kami betah dan nyaman pada kerjanya. Dan yang pertama adalah karena keberkahan yang kami cari. Percuma juga kami sibuk mencari harta duniawi, tapi meninggalkan sholat itu sama sekali tidak berarti bagi kami. Ya, jadi tidak apa-apa kecil, jelasnya Allah berkahi. Itu yang paling penting bagi saya. Nah, apalagi teman-teman kerja kami juga itu orang-orang paham agama juga semua, alhamdulillah. Di warung bakso Mas Cingkrang. Berarti ya meninggalkan yang banyak, tapi demi mendapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya pernah ingat juga di momen tersebut ketika saya mau melayani, yang saya layani ternyata keluarga saya. Apa yang mereka di sini? Ya, jadi mereka bilang, aku mau bikin di sini. Ya, kayak bahasanya seperti itu Ustaz. Kenapa kukira kerja di apotik? Memang tidak ada yang tahu pada saat itu.
pindah saja pindah langsung saja langsung, tanpa tidak ada yang tahu. menyampaikan kepada Jadi keluarga kami yang datang itu yang memberitahukan keluarga kami yang ada di rumah bahwasanya kenapa Adi jadi pelayan. Artinya keluarga juga rasa malu, ada rasa-rasa malu ketika melihat profesi kami jadi pelayan. Tapi saya sudah yakinkan kepada orang tua saya bahwasanya ini bukan masalah profesi ini masalah yang namanya bagaimana saya pekerjaan itu tidak menghilangkan kami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengganggu ibadah kami dalam beribadah. Jadi kerja tapi ibadah tetap juga jalan seperti itu. Masya Allah. Tadi sempat disinggung masuk Stiba Makassar. Nah, Ustaz. Tahun berapa itu, Ustaz? Mungkin bisa diceritakan sama pemirsa. Awal-awal masuk, ya apakah di situ sudah terbentuk pemuda muslim atau bagaimana, Ustaz? Nah, ya sudah terbentuk saat Pemuda Muslim 2017 itu terbentuk. 1 tahun kami jalankan program-program, kemudian kami bina adik-adik kami. Bagaimana caranya supaya mereka nanti bisa melanjutkan juga namanya regenerasi di komunitas tersebut. Alhamdulillah ada regenerasi pada saat itu. Kemudian kami bertekad dengan caranya di 2018 itu kami bisa masuk di Stiba Makassar. Itu bisa dibilang besar sekali, cita-cita yang paling besar juga salah satunya. Masuk dalam planning kehidupan saya. Bahkan sebelum masuk di Stiba itu Ustaz, ya, ada saya tulis di suatu kertas, ya. Saya tulis di situ Stiba, kemudian Lipia, kemudian Madinah. Masya Allah. Nah, Stiba, Lipia, Madinah. Stiba di Madinah. Masya Allah. Nah, itu pernah saya bilang, ya Allah salah satunya mau ini. Salah satunya mau kodong. Tapi kalau bisa tiga-tiganya juga, Bisa, ya, kalau bagus. bisa memilih, kita kan selalu dua opsi. Dua opsi, ada ya, opsi ketiga bisa digabung. Kalau bisa digabungkan, apa enggak bisa? Ya, makanya kami daftar di tahun itu dan alhamdulillah Allah izinkan kami untuk bisa menuntut ilmu di tempat ini yaitu Stiba Makassar dan kami juga berjuang pada saat itu untuk masalah biayanya itu kami semua. Masya Allah. Tapi ada sedikit bantuan dari keluarga. Ya, dari Om. Masya Allah. Stiba Makassar terus yang tadi kan itu Stiba Lipia-Lipinya dapat juga saat ya? 2020 itu Ustaz. Ini sedikit cerita. Jadi kami 2 tahun itu di Stiba. 2020 itu kami dapat kesempatan untuk berangkat ke Lipia. Tapi yang kami dapat itu sebenarnya awalnya itu kursus kalau saya tidak salah ingat itu ITAF namanya ya. Oh ITAF ya. Kami kursus di ITAF dan kami ikut program yang 6 bulan ya, program 6 bulan kemudian daftar ke Lipianya. Sebenarnya kami dapat iddatnya, tetapi qadarullah karena corona, jadi kami pulang dan tidak lanjut pada saat itu. Masya Allah, banyak juga aktivitas yang Kak Adi dapatkan ya setelah hijrah dan juga ternyata di aktivitas tersebut ada tantangan-tantangannya, Masya Allah. Tadi Kak Adi sempat singgung di awal podcast kita, Kak Adi juga ini seorang pembisnis ya, penjual online, Masya Allah. Intinya pembisnis. Nah mungkin bisa di-spill Kak, apa saja bisnis yang Kakak pernah dalami dan pernah di dalamnya gitu, di sana gitu. Baik, pembisnis ya, bukan hanya pembisnis besar ya. Kami juga pemula yang terjun di dunia bisnis. Pertama kali kami menjalankan bisnis itu start di tahun 2016 yang masih awal-awal kami di sebelum ada pemuda muslim ya, sudah pernah berbisnis juga sebelumnya ya, kemudian bisnis apapun bisnis yang kami jalankan itu banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama pernah kami berbisnis jualan herbal, kemudian pernah juga kami jualan jersey futsal bola seperti itu, jersey olahraga. Kami juga pernah jualan yang namanya saya lupa namanya. Saya pernah jual cemilan semacam puding begitu. Kemudian kami jual sekolah-sekolah. Ya, dessert seperti itu. Kami jual di sekolah-sekolah. Kemudian kami juga pernah bisnis punya brand sendiri. Alhamdulillah di tahun 2018 kami punya brand sendiri namanya Isdihar Apparel. Ya. Coba diperjelaskan Isdihar Apparel. Isdihar Apparel. Jadi brandnya beliau. Brand sendiri yang walaupun saat ini lagi kami tidak memproduksi dulu, ya, kami stop produksi dan insya Allah bakalan produksi nanti saat lagi kembali. Bisa mungkin di-spill ke Instagramnya? Instagramnya @isdihar app underscore. Ya, itu saja. Itu saja. Nah, bisa di bawah. Ya. Bisa dilihat saya di situ nanti. Jadi pernah kami buat brand sendiri yaitu kaos dakwah. Jadi Isdihar itu sebenarnya Isdihar itu berasal dari 3 nama Ustaz. Singkatan dari 3 nama. Ada itu yang namanya Inzar, D-nya itu nama kami sendiri Adi, dan Har-nya itu namanya Igar.
Jadi kita ada 3 orang di situ. Kenapa kami singkat seperti itu? Karena dari nama itu dibilang rantai hidayah mungkin bisa dibilang. Ya, saya pernah pertama kali dapat hidayah dari seorang anak pondok yang namanya Izar. Kemudian seperti itu juga dengan Igar yang mungkin bertemu dengan kami dengan mengenal namanya Islam lebih dekat seperti itu. Makanya kami buat brand namanya Istihar. Gitu. Nah, kemudian setelah Istihar itu kami juga berkolaborasi dari beberapa brand. Ya. Jadi Istihar itu sudah sempat berkolaborasi dengan beberapa brand dakwah untuk berkolaborasi di dunia fashion muslim. Setelah itu di tahun berikutnya kami juga pernah bisnis yang lebih viral lagi di tahun 2020 ya, bisnis propolis ya. Bisnis propolis BP. Iya, BP. Pernah. Ini siapa lagi tuh Kak? Ipo Santosa. Ipo Santosa. Jadi kami pernah juga jalani bisnis tersebut selama kurang lebih 1 tahun dan bisa dibilang pendapatan paling terbesar di situ. Masya Allah. Nah, pendapatan terbesar, tapi ya itulah yang namanya. Di semua bisnis yang pernah Kakak dalami. Ya, pernah dalami, tapi qadarullah kami stuck atau berhenti di tahun 2021 karena ada satu dan lain hal yang kami tidak bisa jelaskan di sini. Masya Allah. Tahun berikut. Yang sekarang apa Ustaz? Ya, kalau yang sekarang itu sama sebenarnya. Masih itu juga? Ya, masih dalam kategori propolis tapi beda brand. Beda brand? Ya, brand yang satu ini berasal dari Turki dan punyanya teman sendiri, yang orang Makassar yang punya. Masya Allah. Nah, makanya kami berkolaborasi sama untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian bisnis pemula, ya dari dulu juga begitu, buka bisnis gagal. Tapi kami mau belajar terus untuk bagaimana caranya supaya bisnis kami bisa berkembang, terutama dalam dunia namanya fikih muamalah. Kami terus belajar bagaimana caranya agar bisa lebih mengetahui lagi hukum-hukum fikih muamalah, bagaimana caranya supaya tidak ada pelanggaran syariat dalam transaksi kami dalam berbisnis. Seperti itu. Insya Allah. Ya intinya banyak sebenarnya tapi tidak bisa diceritakan. Iya. Ini kalau mau ceritakan sampai pagi bisa sampai pagi. Kak Adi mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk anak-anak muda bagaimana caranya bisa berkarya ya. Berkreativitas seperti Kak Adi yang Masya Allah sudah banyak pengalamannya. Kalau kita tulis mungkin 1 papan kayaknya gak cukup ya. Ya mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Shahih Dakwah TV ya, atau siapapun yang menonton podcast ini, silakan Kak. Ya, mungkin sekedar sharing saja pada teman-teman semua. Karena saya juga sebenarnya masih belajar juga, masih mau banyak belajar juga. Jadi perbanyak saja yang namanya kegiatan-kegiatan positif. Banyak kegiatan produktif. Ya, produktif, positif dan produktif. Ya, kurangi yang namanya hal-hal yang kurang produktif, yang bersifat negatif. Nah, perbanyak teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Dan itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya pemuda itu bukan yang banyak malasnya, bukan yang banyak sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit apalagi namanya yang paling banyak mengeluhnya, ya. Malas tom nih, galau minat kerja, mengeluh lagi. Ini pemuda-pemuda yang jangan jadi seperti pemuda seperti itu, tapi tanamkan dalam diri kita ada sebuah cita-cita yang harus kita capai. Dalam cita-cita tersebut tanamkan yang namanya ketakwaan dan iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Kalau kita barengan seperti itu, insya Allah kita bisa menemukan apalagi namanya jati diri kita dalam kehidupan kita. Ingat, perbanyak saya teman soleh, jaga pergaulan kita, kemudian perbanyak kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya, karya-karya yang bisa banyak sebenarnya, sudah banyak cara-cara, apalagi di zaman sekarang sudah banyak sebenarnya cara AI ya, banyak. Apalagi ada namanya ChatGPT. Ya. ChatGPT ini bisa dipakai dari teman-teman. Ya seperti itu mungkin ya dari saya, sharing-sharing dari teman-teman semua. Intinya seperti itu saja, menjaga pergaulan dan perbanyak kegiatan yang produktif. Seperti itu saja. Menjaga pergaulan dan produktif. Ini pesan untuk generasi Z ya. Sebenarnya untuk mendukung produktif ini banyak sebenarnya kita bisa lakukan. Ya. Banyak sekali, apalagi ya kita punya medsos, ya bisa cari channel-channel Islam ya yang bisa membuat kita produktif dengan belajar. Ya Masya Allah, sudah kurang lebih 1 jam kita bersama di podcast Shahih Dakwah.
ya Sohital ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar dari narasumber kita pada malam hari ini, Kak Adi bin Syahrir, founder dari satu komunitas dakwah pemuda muslim, ya. Ini IG-nya di sini Pemuda Muslim, dan idenya Kak Adi yang mau follow up beliau, Masya Allah. Jazakumullah khairan para pemirsa yang sudah menempatkan waktunya bisa menonton podcast kita. Insya Allah kedepannya kita akan perbanyak lagi konten-konten yang seperti ini. Ya kalau mungkin bisa ada part 2-nya lagi Ustaz, ya. Nah, Untuk bisa lagi memberikan banyak motivasi untuk kita semua. Karena saya juga ini sebenarnya, ya Kak Adi ini guru saya, sebenarnya mentor saya dalam dakwah. Karena sebenarnya dengan wasilah beliau lah, tentu dengan wasilah Allah dan beliau, kami juga bisa mengenal dakwah dan bisa berkecimpung dalam dunia dakwah ini, Masya Allah. Jazakumullah khairan, ya. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih atas Kak Adi yang sudah menyampaikan dan menerima undangan podcast dari Sahih Dakwah Sunnah, Masya Allah. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.